Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di video tutorial praktikum statistik. Kali ini kita akan belajar tentang pengujian hipotesis, khususnya uji parametrik. Nah, dalam statistik inferensi ya, kan sudah pernah dijelasin ya, kalau ada namanya uji hipotesis. Ada dua loh uji hipotesis itu, satu uji parametrik dan dua uji non parametrik. Uji parametrik itu kita gunakan kalau kita tahu bahwa distribusi data populasi kita terdistribusi normal. Tapi kalau kita tidak mengetahui atau kita tahu kalau distribusi populasi data itu tidak normal, maka kita menggunakan pengujian non-parametrik. Nah, hipotesis sendiri itu apa sih? Hipotesis itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji nilai kebenarannya. Ada 5 langkah atau 5 tahapan dalam menguji hipotesis. Kita akan lihat bagaimana penggunaan 5 tahapan ini dalam setiap kasus dan bagaimana PSPP digunakan dalam 5 tahapan ini. Nah, untuk kasus pertama kita akan menguji kasus dengan satu sampel ya atau satu populasi. Contoh kasus di sini adalah seorang manajer lah katakan ya, percaya kalau rata-rata pengunjung Pantai Samudra Indah itu bersedia membeli tiket masuk kalau harga tiketnya tidak lebih dari Rp25.000. Nah, Anda ingin buktikan apakah memang betul begitu? Begitu dengan cara Anda lakukan survei kepada 20 orang calon pengunjung. Dari hasil survei yang Anda lakukan ditunjukkan dalam tabel yang ada di bawah sini. Nah, yang ingin Anda uji adalah apakah dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengunjung hanya bersedia membayar tiket masuk jika harganya tidak lebih dari Rp25.000. Anda ingin menguji dugaan awalnya. Oke, kita lihat. Oke, kita akan mulai dengan menginput data dalam aplikasi ya. Pertama, klik variabel view, kemudian Anda ketikkan nama variabelnya. Ya, kita definisikan nama variabelnya. Variabel yang akan diuji di sini adalah variabel kesediaan. Jadi, berikan label kesediaan membayar. Biarkan value, missing value, kolom align itu sesuai apa adanya, dan tentu kita tahu bahwa ukurannya adalah scale atau interval dan rasio. Lalu masukkan data. Ya, Anda bisa langsung copy paste dari Excel. Kemudian setelah itu klik data view pada PSPP dan paste ya atau stempel di situ. Nah, setelah itu kita bisa langsung lakukan analisis ya. Setelah kita pastikan bahwa datanya sudah lengkap, kita lakukan analisis, uji satu sampel. Klik kesediaan membayar, pindahkan ke kolom kanan karena batasannya adalah 25.000, maka kita ketik test value-nya 25.000. Ya, klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kita tunggu keluarlah hasil output viewer seperti ini. Ini adalah output uji sampel, uji T yang sudah kita lakukan. Kita akan lihat bagaimana analisisnya. Ya, oke, kita lihat analisisnya. Nah, untuk analisisnya kita mulai dengan langkah-langkah pengujian hipotesis ya. Tadi asumsinya penarikan sampel dilakukan secara acak, distribusi sampling normal, skala pengukuran data, interval, rasio, dan skala standar deviasi populasi tidak kita ketahui. Rumusan hipotesisnya seperti ini ya. Rata-rata pengunjung bersedia membayar jika harga tiket kurang dari atau sama dengan Rp25.000. Dan hipotesis alternatifnya, rata-rata pengunjung bersedia membayar jika harga tiket masuk lebih dari Rp25.000. Kita nyatakan dalam formula matematis, H0-nya mu kurang dari atau sama dengan Rp25.000, H1-nya atau HA-nya mu lebih dari Rp25.000. Kemudian kalau kita sudah definisikan hipotesisnya, kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan distribusi sampling dan area kritisnya. Untuk bagian ini, karena kita mengetahui tadi diasumsi bahwa standar deviasi populasi tidak kita ketahui,
maka kita menggunakan distribusi student T. Ya. Kemudian tadi kita juga sudah lihat pada hipotesis alternatifnya tanda yang digunakan adalah tanda lebih dari. Maka uji yang kita lakukan adalah uji sisi kanan dengan alfa 0,05. Oke, setelah itu artinya alfa 0,05 itu berada di sebelah kanan, ya. Kemudian kita hitung nilai statistik ujinya berdasarkan hasil output yang tadi kita lihat. Nilai ujinya adalah nilai T hitung sama dengan minus 5,81 dan nilai T tabel kita akan lihat dari derajat kebebasannya 19 itu nilai T tabelnya adalah 1,729. Kita akan bandingkan begitu kita masuk pada langkah yang berikutnya, langkah terakhir dari pengujian hipotesis ini yaitu membuat keputusan. Keputusannya apa? Keputusannya ditentukan berdasarkan satu, bisa dari nilai perbandingan antara T hitung dengan T tabel dalam kurva. Kedua, kita bisa melihat nilai signifikansnya. Tapi kalau di sini, kalau kita lihat dari hasil perhitungan, begitu, yang T hitung itu yang minus 5,81 begitu. Dan posisinya kalau kita lihat dalam kurva, dia bukan berada di area penolakan hipotesis 0. Artinya, ya interpretasinya artinya hipotesis 0 tidak ditolak. Apa interpretasinya? Interpretasinya adalah bahwa dalam pembayaran ini begitu, orang tidak mau kalau membayar tiket lebih dari 25.000. Artinya pernyataannya sesuai dengan hipotesis 0. Oke. Kasus kedua yang akan kita bahas di sini adalah kasus pengujian rata-rata 2 sampel berpasangan. Basically sebetulnya dia bukan 2 sampel yang berbeda sih, tapi itu tuh satu sampel yang sama, tapi kita ukur atau kita lihat pada kondisi yang berbeda, biasanya setelah diberikan perlakuan tertentu. Nah, contohnya nih dalam kasus yang kali ini, seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan, ada peningkatan kesejahteraan nih setelah sebuah desa menjadi desa wisata. Ukurannya dari mana? Ukurannya adalah rata-rata pendapatan per bulan masyarakat desa setempat. Nah, untuk meneliti ini dia melakukan pengumpulan data, ya, mengumpulkan kuesioner kepada 40 warga desa secara acak yang dibagikan secara acak untuk mengetahui pendapatan mereka sebelum dan sesudah menjadi desa wisata. Nah, ini adalah kira-kira gambaran data yang dia dapatkan dari hasil kuesioner itu, ya. Sudah dia bandingkan antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah. Oke, kita akan lihat bagaimana cara menganalisisnya. Oke, kita akan mulai dengan langkah pertama, asumsi, ya. Kita harus nyatakan bahwa memang pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random, distribusi sampingnya normal, dan kita asumsikan bahwa skala pengukuran datanya adalah skala interval atau rasio. Di sini datanya rasio, ya. Lalu langkah yang kedua, kita rumuskan hipotesisnya. Mulai dari hipotesis 0 tentu saja pernyataannya bahwa tidak ada perbedaan antara rata-rata pendapatan masyarakat sebelum dengan sesudah menjadi desa wisata. Tentu hipotesis alternatifnya ya kebalikan dari H0. Nah, pernyataan ini ya seperti biasa H0 itu kita nyatakan dalam bentuk matematikanya, di mana I itu artinya sebelum, ya, E itu sesudah. Jadi rata-rata pendapatan sebelum sama dengan rata-rata pendapatan sesudah. Kemudian H1 atau H alternatifnya ya berarti tidak sama dengan. Kemudian dari sini kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu distribusi sampling dan area kritis. Karena ini adalah uji sampel berpasangan, maka kita menggunakan distribusi student T, ya, karena tidak ada uji Z di
dua sampel yang berpasangan, tapi kita memakai uji T. Kemudian kita lihat kembali lagi ke yang kedua tadi, pernyataan hipotesis. Itu hipotesis alternatif kita pakai tanda tidak sama dengan. Nah, jadi uji yang kita gunakan itu adalah uji dua sisi, ya, dengan luas wilayah kritis adalah alfa per 2. Dengan alfa 0,05 artinya alfa per 2-nya adalah 0,025. Nah, sebelum kita masuk nih ke langkah berikutnya, kita analisis dulu dengan bantuan PSPP. Caranya ya, silahkan Anda buka data baru, buka data editor baru dengan cara klik new, kemudian data, lalu kita akan konfigurasikan variabel ya. Di sini kita lihat datanya lagi. Tadi datanya itu ada data sebelum dan data sesudah, ya, pendapatan sebelum desa wisata dan pendapatan sesudah desa wisata. Nah, kita konfigurasikan atau kita definisikan variabelnya di data editor PSPP. Caranya klik ya di bagian kiri bawah, itu ada namanya variabel view. Sebentar, oke, variabel view. Lalu kita ketik nama variabelnya sebelum. Kita tidak ingin punya desimal di sini. Supaya memudahkan kita beri label pendapatan masyarakat sebelum desa wisata. Nah, kolom value label, missing value, kemudian columns align measure itu biarkan apa adanya, karena memang skala pengukuran datanya adalah scale ya, yang meliputi interval rasio. Kemudian lanjut ke variabel kedua, yaitu sesudah. Kemudian beri label. Nah, kita sudah selesai nih mendefinisikan atau mengkonfigurasikan variabel kita dalam variabel view. Selanjutnya kita akan lakukan entry data atau memasukkan data sesuai hasil survei peneliti. Nah, sebetulnya ini mudah. Anda di keyboard Anda tinggal secara bersamaan tekan Ctrl C, kemudian masuk ke data editornya, Ctrl V, otomatis dia akan copy dan paste. Nah, di sini saya memudahkan Anda supaya bisa melihat step by stepnya. Jadi saya pakai klik ya, copy. Pastikan Anda memasukkan data yang benar ya. Lihat baris pertamanya apakah itu memang data pendapatan sebelum. Kemudian masukkan juga data pendapatan sesudah. Sebaiknya data Anda di Excel tidak usah divariasikan atau digayakan dengan biasanya kan 1.250.000 itu sama dengan 1.250.000. Jadi biarkan saja angka ya, biar mudah kita memindahkannya ke PSPP data editor. Oke, kalau sudah ya, lihat lagi, cek lagi datanya sudah lengkap atau belum, karena datanya harus ada 40 responden. Artinya dalam PSPP ini kita memasukkan 40 sel kali 2 ya, di dalam 2 kolom. Oke, kalau sudah kita akan lakukan analisis, klik analyze, compare means, per sample t-test. Nah, kita muncul window seperti ini ya. Di test var, masukkan di var 1 itu sebelum dan var 2-nya sesudah. Kemudian klik options dan pastikan bahwa rentang kepercayaan analisis yang akan kita lakukan itu 95%. Continue, kemudian klik OK. Kita tunggu sampai jendela outputnya aktif atau output selesai. Nah, ini dia. Kita mendapatkan 3 tabel ya, 3 output tabel, dan masing-masing akan membantu kita melakukan analisis berikutnya dalam pengujian hipotesis. Silahkan simpan dulu file Anda sebelum Anda melanjutkan untuk menganalisis ya, supaya tidak hilang. Kita akan analisis hasil output dari PSPP. Output pertama tuh ada tabel ya. Jadi kita bisa bandingkan karakteristik dari
sampel ya sebelum dan sesudah desa wisata. Jadi sebelum desa wisata rata-rata pendapatan itu Rp564.500 dengan standar deviasi 409.521. Jadi variannya mungkin sangat besar ya. Kemudian standar error minnya Rp64.750. Dengan kita bandingkan dengan pendapatan sesudah desa wisata, ya kita bisa lihat sendiri rata-rata pendapatan masyarakat meningkat ya. Kemudian standar deviasinya juga lebih kecil. Jadi mungkin antara rata-rata dengan data pendapatan masyarakat yang paling besar tidak terlalu jauh. Oke, kita akan lihat pada output kedua. Ya, ini sebenarnya cuma menunjukkan korelasi bahwa memang ada hubungan pendapatan sebelum dan sesudah desa wisata. Ya. Kemudian pada tahapan berikutnya, nah output berikutnya adalah output ketiga. Nah, sekarang output ketiganya ya, tabel output ketiga di sini adalah paired sample test. Ini adalah intinya. Kita bisa lihat di situ nilai T, ya ada nilai T di situ. Nilainya minus 9,06. Ini berkaitan dengan langkah keempat dari pengujian hipotesis kita, yaitu menghitung statistik uji. Kalau biasanya pakai rumus, nah di sini Anda tinggal lihat nilai T tabel T hitung pada output tersebut. Kemudian ya langsung kita pada masuk ke tahap kelima, pengambilan keputusan. Sebetulnya ada dua cara nih menentukan atau mengambil keputusan dalam pengujian hipotesis. Cara pertama biasanya digunakan kalau kita benar-benar menghitung sendiri, menghitung secara manual, yaitu dengan cara kita bandingkan nilai T tabel dengan T hitung dan melihat posisinya dalam kurva. Jadi Anda lihat tabel T ya dengan derajat kebebasan 39. Taunya dari mana 39 itu? Lihat lagi output ketiga, di situ ada DF atau degree of freedom ya. Kemudian alfa per 2 itu 0,025, di situ di T tabel adalah 2,022 ya. Jadi area yang diarsir dibatasi oleh nilai kritis atau nilai T tabel yaitu 2,022 baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Nah, kita lihat nih di mana sih posisi T hitung atau T yang sudah dihitung oleh output PSPP. Posisinya berada di situ ya, yang ada tanda panah merah minus 9,06. Atau dengan kata lain dia berada di wilayah kritis nih. Kalau dia sudah berada di wilayah kritis atau di area kritis, artinya keputusan kita adalah tolak H0. Nah, cara kedua, kita bisa melihat nilai signifikan C atau nilai probabilitas, yang mana di tabel output ketiga itu ada di paling ujung, sig titik gitu, two-tailed, ya artinya dua sisi. Angkanya di situ menunjukkan 0. Kalau kita lihat kriteria uji dua sisi, begitu, artinya keputusan kita adalah tolak H0. Ya, ini berdasarkan nilai signifikansi. Cara mana yang paling baik terserah Anda. Anda bisa pilih mana yang paling nyaman untuk Anda. Nah, dari keputusan tadi apa artinya? Artinya ya, berdasarkan data sampel yang kita dapatkan secara signifikan ada beda rata-rata pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menjadi desa wisata. Jadi, nilai perbedaan rata-rata yang kita lihat pada tabel 1 itu tadi menunjukkan bahwa bedanya kan lumayan tuh menurut kita. Tapi secara statistik belum tentu. Nah, ternyata setelah kita uji memang bedanya berbeda signifikan atau cukup nyata. Indikasinya bahwa desa wisata memberikan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, itu untuk kasus kedua. Kita akan masuk ke kasus ketiga nih sekarang. Kasus ketiga kita akan bahas tentang dua sampel yang saling bebas. Ya, ini kasus ketiga. Nah, dua sampel yang saling bebas ini menunjukkan bahwa kita melakukan uji perbedaan nilai rata-rata pada dua sampel yang memang beda anggota kelompoknya. Oke, kita akan lihat contoh kasusnya. Oke, kita masuk ke
Nah, yang ketiga ya, pengujian rata-rata 2 sampel independen. Nah, pengujian ini kita lihat sebetulnya kasusnya itu ingin melihat apakah ada perbedaan kinerja antara mahasiswa yang introvert dan ekstrovert. Jadi diambil secara acak 35 orang, kebetulan ketemunya 15 mahasiswa introvert dan 20 mahasiswa ekstrovert. Perhatikan bahwa ini benar-benar 2 sampel yang beda ya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan variabel ya. Pertama tipe mahasiswanya, kemudian ya tipe mahasiswa, tipenya numerik ya, tipe datanya, karena kita akan berikan coding. Jadi setelah Anda ketik value, kemudian double klik di value label dan berikan kode seperti ini ya. Dan ukurannya tentu ini bukan data rasio ya, tapi data nominal, hanya memberikan kategori. Kemudian kinerja magang tadi, kalau lihat datanya itu sebetulnya ada yang baik gitu ya. Nah, kita akan kita akan berikan kinerjanya di sini kinerjanya datanya rasio begitu ya. Nah, karena tadi kita sudah berikan kode untuk data mahasiswa introvert 1, ekstrovert itu 2, maka kita saat kita mau entry data begitu, kita tinggal ketik saja karena sudah otomatis PSBB itu tahu bahwa Anda lagi memasukkan data tipe introvert atau ekstrovert. Ada bisa lihat ya, di bawah menu ada box, di situ bisa kelihatan. Setelah itu kopikan datanya seperti biasa. Nah, kalau dalam pengujian 2 sampel yang berbeda seperti ini, tidak masalah kalau jumlah respondennya beda, tapi harus perhatikan cara penempatannya dalam PSBB. Jadi dia tidak berdampingan seperti kita menguji 2 sampel berpasangan, tapi dalam bentuk seperti ini ya. Jadi pembedaan kode saja. Nah, kalau sudah selesai, kita klik Analyze, Compare Means, Paired Independent Sample t-test. Yang mau kita tes adalah kinerja, dan grouping variabelnya adalah 1 introvert, 2 ekstrovert. Continue ya. Oke. Kita tunggu tabel outputnya. Nah, sudah berkedip berarti outputnya sudah keluar. Ini dia ya. Oke, ini sebetulnya dia hanya 2 tabel, tapi karena saya lakukan 2 kali tadi, jadi terlihat ada 4. Oke, kita akan melakukan analisis ya sesuai dengan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Nah, tentu kita harus nyatakan dulu, kita nyatakan asumsi ya dalam penelitian ini. Nah, kita sudah lihat tadi ada 2 jenis outputnya begitu. Seperti biasa, output pertama itu pasti ringkasan statistik kedua sampel, di mana di situ ada nilai min, ada nilai standar error. Kemudian ada output kedua itulah dia yang paling inti, itu independent sample test. Jadi kalau kita lihat di situ ada 2 jenis ya, ada equal variance assume dan equal variance not assume. Jadi sebelum kita menganalisis T atau uji T, kita harus tahu dulu apakah variansi 2 populasi itu atau 2 kelompok sampel itu sama atau beda. Ketentuannya adalah kalau nilai signifikan pada Levens test itu lebih dari 0,05, maka kedua variansi populasi dianggap sama. Tapi kalau kurang dari 0,05, maka kedua variansi populasi berbeda signifikan. Kalau kita lihat nilainya itu sebetulnya 0,547 ya. Di kolom kedua itu significance 0,547 dengan nilai F 0,37. Artinya lebih dari 0,05. Artinya apa? Variansinya sama. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu data di T yang ada tulisan equal variances assume. Artinya diasumsikan bahwa kedua variansi populasi itu sama. Nah, sekarang kita udah bisa lihat tuh nilai yang mana itu di situ saya box kuning ya, yang kita lihat artinya variansinya sama.
Nah, yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita ikuti prosedur pengujian hipotesis nih. Mulai dari asumsi, kemudian rumusan hipotesis ya. Rumusan hipotesisnya tidak ada perbedaan kinerja mahasiswa tipe introvert dan ekstrovert. Kemudian hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Distribusi sampling kita tentu pakai uji T. Begitu dengan uji 2 sisi. Begitu. Nah, kalau lihat dari tabel output tadi, nah T-nya yang mana? T-nya minus 0,76 ya, yang variansinya sama. Nah, sekarang kita mau lakukan pengambilan keputusan. Sama seperti uji 2 sampel berpasangan, itu kita bisa pakai perbandingan T tabel atau T hitung, atau kita menggunakan nilai signifikans atau probabilitas. Untuk menyederhanakan, saya pakai nilai signifikans atau probabilitas. Dan kalau kita lihat nilainya tadi di tabel itu adalah 0,45. Oke, 0,45 artinya dia lebih dari 0,025. Kalau kita kembalikan kepada ketentuan uji probabilitas, uji hipotesis tadi, maka ya kita tidak berhasil atau kita gagal untuk tolak H0. Ya. Hal ini berarti kita gagal tolak H0. Kalau kita gagal atau tidak tolak H0, interpretasinya apa? Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja magang antara mahasiswa introvert dengan mahasiswa ekstrovert.